saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan ya sharing terhadap buku yang ulasannya menurut saya itu jernih. Kemarin saya di Instagram saya sudah upload gitu, bukunya jernih. Maksudnya jernih itu begini, kalau air yang jernih itu bisa untuk menjadi cerminan. Nah, ini buku ini semakin saya baca, saya sebagai orang Bali, lahir di Bali, sekarang berkarir di luar Bali gitu, sudah sempat mengunjungi beberapa daerah, begitupun di luar negeri gitu. Ini merupakan pengingat bagi saya, pengingat, oh buku ini, terima kasih sekali lagi Guruji, ini mengingatkan saya kepada nilai-nilai yang dulu pernah dikasih oleh kakek saya, orang tua saya, itu, dan diingatkan kembali oleh buku ini. Jadi kearifan lokal Bali, sudut pandang seorang warga bumi manusia Nusantara. Luar biasa sekali di bukunya, saya sudah terima kemarin, beberapa hari lalu. Komentar saya ini akan bersifat sangat pribadi sekali, maksudnya ini pengalaman saya gitu, ketika membaca buku ini. Misalnya, ketika saya sampai ke halaman 113, saya lompat saja gitu. Halaman 113, di situ Guruji mengutip sebuah kata-kata bijak gitu, Angkaban Barong Somi. Waduh, ini sekarang lagi hit ini. Angkaban Barong Somi ini mirip sekali dengan kondisi yang lagi hit, yaitu flexing. Gitu. Lagi hit sekarang itu. Kondisi flexing sedang diangkat-angkat gitu. Yang maksudnya Angkaban Barong Somi ini walaupun tampil gagah, tapi tak berbobot gitu. Nah, di buku ini, Guruji lebih mendalami lagi gitu. Menyinggung tentang Ajab Bali, apakah gaya flexing gitu, yang tidak ada bobotnya, atau bagaimana? Guruji menceritakan solusinya yang luar biasa. Sekali lagi ini, saya berterima kasih sekali. Kemudian lompat lagi ke halaman yang sangat mengkhawatirkan bagi saya. Ini saya lompat-lompat saja ini. Halaman yang begitu mengkhawatirkan, mengusik gitu. Halaman 80 sampai 81. Sebenarnya saya menangkap isi buku ini, kalau dulu orang tua saya besar di Bali Tengah, terus lahir, kemudian ikut nenek saya di Bali Tengah, di Bangli. Susunan rumahnya itu masih Bali banget gitu. Kalau di Bangli itu ada Bali Dangin yang sebelah timur, Bali Daje, Bali Dau, dan selanjutnya. Nah, kalau saya melihat bukunya Bapak ini, bukunya Guruji sekarang ini adalah obrolan di Bali Daje gitu. Obrolan yang sangat serius gitu. Inti peringatan yang sangat mengusik saya itu adalah di halaman 80-81. Bagaimana jika nanti Bali menjadi museum? Seperti yang Bapak Guruji ceritakan, pengalaman beliau berkunjung ke suatu wilayah, ternyata ada museum. Ketika saya membaca buku ini, entah kenapa itu berbarengan dengan ketika saya melihat sebuah acara TV baru-baru ini, acara baru di Netflix tentang National Geographic, tentang sebuah daerah, Gordon Ramsay, Master Chef itu berkunjung ke sebuah daerah gitu, sebuah daerah di Peru, bahwa ya semacam begitu gitu, hanya tinggal itu saja daerahnya yang melestarikan, tinggal beberapa keluarga saja gitu. Sampel yang di acara itu diperlihatkan adalah ketika makan, mereka berdoa, terus di sendok sayurnya, terus dituangkan ke tanah. Ini mirip sekali dengan di Bali. Mirip sekali dengan orang tua saya, kakek saya untuk mencontohkan, ibu saya mencontohkan ngejot gitu. Ngejot ketika habis masak, kita membuat banten jotan gitu. Di mana? Di Bilang Bucu, di Pelingge, di Sangga, di Pelangkiran. Nah, ini mengusik sekali. Mudah-mudahan bagaimana jika kekhawatiran ini terjadi? Mudah-mudahan tidak gitu ya. Mudah-mudahan tidak, Bali tidak menjadi museum. Gitu. Nah, bagaimana caranya biar tidak? Guruji menceritakan di halaman 80-81 itu. Pembaharuan dari zaman ke zaman sesuai dengan Dharma. Pembaharuan seperti apa? Sesuai dengan Dharma.
Saya suatu hari, karena kantor saya berdekatan dengan Vatikan waktu itu, kantor saya ada di Roma waktu itu. Suatu hari ada kesempatan berkunjung ke Roma. Saya melihat di sebuah jembatan itu ada lilin, ada patung, ada orang berdoa. Terus saya ingat, oh ini di Bali juga kita melakukan ini. Suatu hari mengajak rombongan dari kantor saya di Jakarta ini ke Bali. Merasa aneh itu melihat ada orang berdoa, mengaturkan sesajian gitu di pojokan tempat gitu, misalnya di Bali. Itu aneh. Di waktu kesempatan yang sama, orang yang sama kayak kebetulan ikut juga gitu ke Roma waktu itu gitu, ke kantor kita yang di Roma, melihat. Nah tuh kan saya bilang, iya ada kan, sama. Dia berpikir iya gitu. Mungkin pengalaman empiris, pengalaman langsung itu akan memberi sesuatu yang berbeda gitu. Nah ini yang saya temukan di buku Guruji ini. Pengalaman empiris saya diperdalam dengan begitu jernih. Contoh lagi, halaman 107. Anake sadu, yen kepuji ten kendel, yen kecede ten sebet. Ungkapan bahasa Bali yang Bapak kulik benar gitu di buku ini. Orang sadu, orang bijak, jika dipuji tak sombong, jika dicela tak kesel. Bahasa kerennya sekarang yang sering dipakai itu adalah dipuji tak terbang, dihina tak tumbang, mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Di halaman 95, 97 sampai 100. Nah, ini yang lagi hit, sempat ramai belakangan beberapa waktu yang lalu. Kalau Dewi yang mertua saya masih ada, beliau adalah sempat sebagai ketua PHDI 1 Jogja dan Jawa Tengah. Kalau masih ada, membaca halaman 95, 97 sampai 100 ini, beliau akan sangat senang sekali gitu. Karena inilah kekhawatiran beliau pada saat beliau masih ada dan berjuang sekali untuk ini. Jadi ada kekhawatiran tentang sampradaya misalnya. Nah itu yang menjadi tanggung jawab beliau pada saat itu. Nah khusus halaman 100 ini, Guruji bercerita kita bersyukur sebagai orang Bali. Saya yang bersyukur sebagai orang Bali yang dikaruniai buku petuah di dalam buku ini. Saya berterima kasih sekali pada Guruji untuk buku ini. Baik, Bro Komang. Om Santi.